Halo semua, nama budaya. Kembali lagi dengan saya, Sherlia Dinda Chandra, akan membawakan materi baru terkait Wipasana Bhawana. Wipasana adalah salah satu teknik meditasi paling kuno dari India. Wipasana juga dapat didefinisikan sebagai suatu teknik meditasi yang akan menghapus penderitaan. Kata Wipasana sendiri memiliki arti melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Ini adalah suatu proses pemurnian diri melalui pengamatan diri sendiri. Jadi, Wipasana Bhawana dapat diartikan juga sebagai suatu metode pemurnian pikiran yang memungkinkan orang untuk menghadapi tekanan dan problema hidup dengan cara yang tenang dan seimbang. Dan meditasi Wipasana ini mengarah kepada pencapaian spiritual tertinggi, yaitu pembebasan sepenuhnya dan pencerahan sepenuhnya, atau dapat disebut dengan panya atau kebijaksanaan. Berikut ialah manfaat dari meditasi Wipasana Bhawana. Yang pertama, dapat meredakan stres. Yang kedua, dapat meredakan gangguan kecemasan. Yang ketiga, dapat meningkatkan kesehatan mental. Kemudian yang keempat, dapat meningkatkan plastisitas otak. Dan yang kelima atau yang terakhir, mengatasi kecanduan. Selanjutnya ada posisi meditasi Wipasana Bhawana. Posisi yang baik ialah duduk bersila di lantai dengan beralas dan meletakkan kaki kanan di atas kaki kiri dan tangan kanan menumpu tangan kiri di pangkuan. Atau boleh juga dengan posisi setengah sila dengan kaki dilipat ke samping. Bahkan kalau tidak memungkinkan, dapat dipersilahkan duduk di kursi. Yang terpenting ialah bahwa badan dan kepala harus tegak tetapi tidak kaku atau tegang, serta mulut dan mata tertutup. Berikut ialah objek meditasi Wipasana Bhawana. Objeknya ini berupa nama dan rupa atau batin dan materi atau juga pancakanda atau 5 kelompok faktor kehidupan. 5 faktor kehidupan ini terdiri dari yang pertama rupa kanda atau kelompok jasmani, yang kedua wedana kanda atau kelompok perasaan, yang ketiga sanya kanda atau kelompok pencerapan, kemudian yang keempat sankara kanda atau kelompok bentuk pikiran, kemudian yang terakhir winyana kanda atau kelompok kesadaran. Sedangkan 4 macam satipatthana itu adalah pancakanda, yang mana maksudnya ialah yang pertama kayanupasana adalah rupa kanda, kemudian yang kedua wedana nupasana adalah wedana kanda, yang ketiga citanupasana adalah winyana kanda, dan yang terakhir dhammanupasana adalah pancakanda. Yang pertama, kita akan membahas objek kayanupasana atau perenungan terhadap badan jasmani. Salah satu yang paling populer dalam objek meditasi ini ialah anapanasati atau menyadari keluar dan masuknya nafas. Dalam anapanasati ini tidak ada tekanan atau paksaan pada pernafasan. Panjang pendeknya pernafasan harus disadari, tetapi tidak dibuat-buat atau sengaja diatur. Jadi, maksudnya ialah bernafas secara biasa dan juga wajar. Yang kedua, ada wedana nupasana atau perenungan terhadap perasaan. Di sini direnungkan perasaan yang sedang dialami secara objektif. Perasaan ini merupakan perasaan senang, perasaan tidak senang, maupun perasaan yang acuh dan tidak acuh. Direnungkan keadaan perasaan yang sebenarnya, bagaimana ia timbul, berlangsung, dan kemudian lenyap kembali. Oleh karenanya, perasaan harus dikendalikan oleh akal dan kebijaksanaan agar perasaan itu tidak membangkitkan bermacam-macam bentuk emosi. Selanjutnya yang ketiga, ada citanupasana atau perenungan terhadap pikiran. Di sini direnungkan segala gerak-gerik pikiran. Apabila pikiran sedang dihadapi hawa nafsu atau terbebas daripadanya, maka hal itu harus disadari. Pikiran harus diarahkan pada kenyataan hidup saat ini. Masalah-masalah yang telah lewat atau hal-hal yang akan datang tidak boleh dipikirkan pada saat ini. Jadi, keadaan pikiran yang sebenarnya harus diamat-amati agar batin menjadi bebas dan tidak terikat.
Dan yang terakhir ialah Dhammanupassana atau perenungan terhadap bentuk-bentuk pikiran. Di sini direnungkan yang pertama bentuk-bentuk pikiran dengan sewajarnya. Kemudian yang kedua bentuk-bentuk pikiran dari 5 macam rintangan atau niwarana. Kemudian selanjutnya ada bentuk-bentuk pikiran dari pancakanda. Selanjutnya bentuk-bentuk pikiran dari Sata Bojjhanga. Dan yang terakhir bentuk pikiran dari 4 kesunyataan mulia atau Cattari Arya Sacani. Cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 5 macam rintangan atau niwarana ialah bahwa apabila di dalam diri orang yang bermeditasi timbul nafsu keinginan, kemauan jahat, kemalasan dan kelelahan, kegelisahan dan kekhawatiran, dan keraguan-raguan, maka hal itu harus dihindari. Selanjutnya, cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 5 faktor kehidupan atau pancakanda ialah dengan menyadari bahwa inilah bentuk jasmani, inilah perasaan, inilah pencerapan, inilah bentuk pikiran, dan juga inilah kesadaran. Dengan begitu, ia tahu bagaimana caranya timbul dan bagaimana caranya lenyap. Selanjutnya ialah cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 6 landasan indriya dalam dan luar atau 12 ayatana dengan menyadari bahwa inilah mata dan objek bentuk, inilah telinga dan objek suara, inilah hidung dan objek bau, inilah lidah dan objek kecapan, inilah badan dan objek sentuhan, dan inilah pikiran dan objek pikiran. Selanjutnya, cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 7 faktor penerangan agung atau Sata Bojjhanga. Ini ialah apabila di dalam diri orang yang bermeditasi timbul kesadaran atau sati, penyelidikan dhamma yang mendalam atau dhamma wicaya, tenaga atau wirya, kegiuran atau piti, ketenangan atau pasadi, pemusatan pikiran atau samadhi, dan keseimbangan atau UPK. Oleh karenanya, hal tersebut harus disadari. Dan yang terakhir ialah cara merenungkan bentuk-bentuk pikiran dari 4 kesunyataan mulia atau Cattari Arya Sacani ialah dengan menyadari berdasarkan kesunyataan bahwa inilah penderitaan, inilah asal mula dari penderitaan, inilah lenyapnya dari penderitaan, dan inilah jalan menuju lenyapnya dari penderitaan. Dan yang terakhir ialah halangan dan rintangan dalam Vipassana Bhavana. Rintangan dalam Vipassana Bhavana dinamakan Vipassanupakkhilesa yang terdiri dari 10 macam rintangan, yaitu yang pertama obasa, yaitu sinar-sinar yang gemerlapan yang bentuk dan keadaannya bermacam-macam yang kadang-kadang merupakan pemandangan yang menyenangkan. Kemudian yang kedua ada piti, ialah kegiuran yang merupakan perasaan yang nyaman dan nikmat. Piti ini ada 5 macam yang menurut keadaannya, yaitu yang pertama kudaka piti, ialah kegiuran kecil seperti bulu badan yang terangkat atau merinding. Kemudian yang kedua ada kanika piti, ialah kegiuran yang sepintas selalu menggerakkan badan. Selanjutnya yang ketiga ada okantika piti, ialah kegiuran yang menyeluruh yang suasananya meriang di seluruh badan. Kemudian yang keempat ubongga piti, ialah kegiuran yang mengangkat yang suasananya seolah-olah mengangkat badan naik ke udara. Dan yang terakhir, paranapiti, ialah kegiuran yang menyerap seluruh badan yang suasananya seluruh badan seperti terserap oleh perasaan yang menakjubkan. Rintangan yang ketiga, dapasadi, ialah ketenangan batin yang seolah-olah yang telah mencapai penerangan sejati. Kemudian yang keempat, suka, ialah perasaan yang berbahagia yang seolah-olah orang telah bebas dari penderitaan. Yang kelima, sada, ialah keyakinan yang kuat dan harapan agar setiap orang juga sepertinya. Yang keenam, pagada, yaitu usaha yang terlalu giat yang lebih dari seharusnya. Kemudian yang ketujuh, upatana, ialah ingatan yang tajam yang sering timbul dan mengganggu perkembangan kesadaran karena tidak memperhatikan saat yang sekarang ini.
Yang kedelapannya na adalah pengetahuan yang sering timbul dan mengganggu jalannya praktik meditasi. Yang kesembilan UPK ialah keseimbangan batin di mana pikiran tidak mau bergerak untuk menyadari proses-proses yang timbul. Dan yang terakhir nikanti ialah perasaan puas terhadap objek-objek. Baik, itu dia materi terkait Vipassana Bhawana. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Namo Buddhaya dan Suki Hontu.